Kami bersyukur pagi ini. Kami boleh mendapat hati-Mu Bapa. Kami boleh mendengar suara-Mu Bapa Yesua. Dan kami juga ada di sini. Bapa di dalam anak-anak. Bapa. Berfirman Bapa. Berfirman. Speak up pada Yesua. Kami mau mendengar karena firman-Mu adalah roti bagi kami. Kami bersyukur kami boleh hidup karena firman. Kami menopang yang ada dengan firman. Kami bersyukur Engkau Bapa Yesua yang selalu mengajar kami. You are my master. Engkau adalah guru besar kami yang menuntun kami. Dan kami tahu tahun-tahun ini adalah tahun Alef, yaitu tahun mulut. Dari mulut Bapa Yesua akan keluar firman-firman yang menopang dunia ini, yang menopang anak-anak Bapa. Terima kasih Bapa Yesua. Kami buka hati kami dan kami mau mendengar firman Engkau, firman roti, firman yang kami butuh setiap detik. Terpuji nama Bapa Yesua untuk the throne, untuk seluruh yang ada. Kami adalah jemaat anak yang duduk di takhta. Haleluya. We bless you, Father. We love you. We love you. In your mighty and wonderful name, Yeshua. Haleluya. Amen. Jenderal-jenderal Bapak Yesua yang ada di throne. Kita ini ada di tahta. Tadi malam deh. Saya tanya Bapak, apa yang harus Bapak bicara? Karena apa yang ku dengar dari Bapak, itu yang aku sampaikan. Dia bicara, sampaikan Wahyu 12. Ada opini di situ, Iren? Ya, Oma, shalom, shalom. Shalom. Oh, Iren ada? Ada ya? Ya. Oke. Saya minta somebody untuk firmankan Wahyu 12, mulai ayat 1. Silakan. Ayat 12, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat ketiga, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Lagi-lagi deh. Ayat keempat, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, dan untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Glory. 6. Ya. Perempuan itu, oke. Ya. Kita melihat tadi bahwa Yohanes mendapat penglihatan bahwa ada wanita, perempuan di alam roh. Di langit itu bicara high place, alam roh. Dia melihat wanita yang sedang mengandung dan berteriak kesakitan. Itu wanita akan melahirkan seorang anak laki-laki, the son, S-O-N, the son. Nah, kita para gembala, kita para teologia, saya 20 tahun lalu, kami masih berpikir anak laki-laki itu adalah Tuhan Yesua. Tapi satu waktu, Bapak menegur saya, dia bilang, anakku, masakan perempuan itu simbol dari gereja Tuhan. Masakan gereja Tuhan melahirkan aku sebagai Tuhan. Saya berpikir, iya juga ya. Pada waktu juga saya di Amerika, kita stucknya di situ. Ya dulu pembukaannya begitu, the revelation was there, ya. Pewahyuan saat itu, bahwa perempuan ini gereja, tapi masa gereja melahirkan Tuhan ya? Nah, pada waktu Bapak Yesus membukakan pewahyuan ini, baru saya mengerti bahwa
gereja sedang hamil besar dan kesakitan untuk melahirkan anak laki-laki. Nah, saudara, kalau kita merasakan kita adalah gereja itu sendiri, we are the church, dan ada satu waktu kita merasa sakit bersalin. Dan saya tahu the throne merasakan sakit bersalin itu. Untuk apa? Untuk melahirkan anak laki-laki. The Son. Tapi naga merah, Lucifer, Abalos, dan juga roh Bapa pendusta itu sangat marah dengan the Son. Sangat marah dengan anak laki-laki. Itu sebabnya pada waktu perempuan ini, gereja akan melahirkan seorang anak laki-laki, naga ini mau terkam. Tetapi kata segera, as soon as, segera wanita itu melahirkan anak laki-laki, maka anak itu dibawa lari ke tahta, the throne, duduk di tahta. Anak, kita bicara anak, saudara. Tapi sepertiga ekor dari naga merah itu menggugurkan sepertiga bintang. Bicara bintang, buku Daniel mengatakan bintang itu adalah orang-orang yang diurapi. Saudara tahu sebelum pandemi ini, saudara, saya sering mengkonseling banyak pendeta. Oh, saya sedih banget, sangat sedih. Kenapa? Orang-orang urapan ini pada jatuh di dalam dosa perzinahan. Baik itu di Amerika, di Eropa, maupun di Indonesia. Itu tanda bahwa ekor naga itu menyeret sepertiga bintang, saudara. Bukan biasa. Orang-orang star, they are star. Kenapa? Karena hanya mereka tujuannya adalah mujizat. Buat mujizat. Bukan fokus kepada yang punya mujizat. Kalau hidup kita terarah kepada mujizat saja, saudara akan kecewa. Tapi kalau kita tertuju kepada Bapa Pencipta yang menjadi juru selamat, Bapa Yesua, Anda tidak pernah kecewa. Kalau Anda tertuju kepada mimbar saja, Anda pasti kecewa. Kalau Anda tertuju kepada pelayanan, Anda pasti kecewa. Tapi kalau kita tertuju kepada person, kepada Bapa pribadi, Bapa Yesua, you never, nggak pernah kecewa. Ya. Kita mau bicara ke satu orang seperti ini, Zoom, kita bicara 2 orang, kita merasa bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk taat. Saudara, kenapa gereja-gereja pada tutup ya? Bukan apa-apa, saudara. Bapak mau supaya every single ciptaan, creature, harus kembali kepada pencipta itu sendiri. Nggak ada lain pesan itu. Saya juga tanya, Bapak, kok begini ya, kematian di mana-mana. Tapi kita bersyukur gembala kita Pak Pardede, Pak Hendrik Pardede lewat kematian. Lewat. Jurang matu itu dilewatin. Karena apa? Ada roh kehidupan. Tapi yang lain kasihan mereka tidak sanggup. Dan ini salah satu pemenang. Di dalam Roma 8 dikatakan kita lebih dari pemenang. We are more than a conqueror. Bahasa Ibrani pemenang di situ adalah hupernikao. Kita adalah hupernikao. Hupernikao bicara pemenang berulang kali, bukan hanya satu kali. Not only for one time, but every single fight we are more than a conqueror. Kita lebih dari pemenang, ya. Itu sebabnya Anda mengalami satu proses. Saya waktu Bapak Yesua mengajar menari saya itu tahun berapa ya Ibu Eti? Tahun 80. Ya, 80 di Manado. Oh, kita menari, loncat, menari. Orang pada tonton kita dibilang sesat. Tapi kita tidak bisa berpindah arah ya. Arah kita kepada Bapa Pencipta, Bapa Yesua. Orang pada lempar batu. Benar Bu Eti? Bu Heti? Karena Bu Heti ada di situ waktu itu. Kita memulai persekutuan itu. Batu-batu gede, saudara. Anak-anak pada ada di situ. Tapi luar biasa, batu itu punya mata. Kita lagi berlutut, menyembah, batu itu jatuh di sini, jatuh di sana. Tidak ada satu yang kena. Dan luar biasa, para pelempar-pelempar itu adalah orang gereja, orang Kristen. Kita diuji dengan baptisan api. Dan akhirnya para pelempar-pelempar itu datang dan juga bersekutu ya, berarti
Betty ada di situ. Saya suka bersaksi kalau ada saksinya. Jadi inilah cara gereja Tuhan akan melahirkan anak laki-laki. Kita harus melewati sakit bersalin. Para bapak-bapak mungkin belum pernah melewati ya, memang nggak akan pernah. Tetapi para ibu, para wanita yang hamil sakit, saudara. Di Manado ada satu pepatah bilang apa? Orang kalau melahirkan kaki satu dikubur, kaki satu di kehidupan. Ada satu pergumulan di mana kita harus melewati. Sebelum bayi lahir ada rasa satu sakit yang tidak ada duanya. Tapi apabila bayi itu lahir, wow, lupa sakitnya. Pengen lagi bikin, pengen lagi dapat anak ya. Itulah. Karena apa? Kita melihat bayi ini ada satu sukacita yang luar biasa. Nah, ini digambarkan tadi, wanita tadi adalah gereja yang sedang mengandung. Untuk apa? Untuk melahirkan anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu dimarah oleh naga merah, yaitu Lucifer. Tapi Lucifer tidak dapat menelan anak laki-laki ini, ditarik segera. As soon as, segera pada waktu wanita itu bersalin, anak ini dibawa lari kepada tahta. Kalau kita lihat, yang pertama ada di tahta adalah dia yang membuat deklarasi, aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 20 ayat 5 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Wahyu 21 ayat 5. 21 verse 5. Oke, Wahyu 21 ayat 5 berbunyi demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Yes. Jadi yang duduk di tahta pertama adalah dia si Alfa dan Omega. Dia yang memulai ciptaan ini. He is the A. Tapi dia juga mendeklarasi, akulah the Z. Akulah Omega. Akulah yang terakhir. Nah, pada waktu Yesua bangkit dari kematian, dia duduk di tahta. Dia duduk di tahta. Nah, orang suka bertanya kepada saya, Ibu, kalau begitu siapa dong yang duduk di sebelah kanan Bapak? Ya. Saya di Singapura juga, Filipina sering kali begitu. Who is the one sit at the right hand of the Father? Saya bilang sama para gembala, mulai dari Kisah Rasul pada waktu Stefanus dirajam dengan batu dan Paulus menulis 2/3 Alkitab. Rasul Paulus menulis mulai dari Kisah Rasul sampai suratan Paulus sampai Yudas. Ya. Dikatakan di situ, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Kristus. Kristus artinya orang yang diurapi. Hamasya. Orang yang diurapi. The one who anointed. Anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi bukan Tuhan yang diurapi, tapi manusia yang diurapi. Which is, yang adalah saudara dan saya. Ibu Evi Kristus, Pak Henry Kristus, Gustav Kristus, Maria Kristus. Karena Kristus itu adalah gelar. Satu jabatan. Pada waktu Yesua di bumi, dia menyandang pangkat Kristus. Yesua Kristus, Yesua Hamasya. Tapi pada waktu dia kembali ke posisi awal sebagai Bapa Pencipta, kekristusan itu diberikan kepada kita. Dia bukan lagi Kristus. Tapi dia adalah Yesua itu sendiri. Saudara lihat dalam Wahyu 22 ayat 16. 22. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Jadi dalam Alkitab LAI, aku Yesus. Tidak ada Kristus di situ. Dalam bahasa asli Ibrani, aku Yesua. Tidak ada Hamasya di situ. Gelar kekristusannya, gelar kehamasyaannya
sudah berpindah kepada saudara dan saya. Itu artinya orang yang diurapi. Sekarang dia bukan lagi Kristus, dia bukan lagi Hamasya, tapi dia adalah sumber pengurapan itu. Bergeser, saudara. Berpindah. Dia sekarang ada the source, adalah pembuat atau pemberi urapan. Kitalah orang-orang Kristus. Kitalah orang-orang yang diurapi. Karena arti Kristus itu bahasa Yunani, tapi juga Hebrunya Hamasyah. Karena itu jabatan jadi tetap bisa diterjemahkan. Nama tidak bisa diterjemahkan. Hamasyah artinya orang yang diurapi. Itu sebabnya Paulus selalu mengatakan, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Kristus, Kristus, Kristus. Dia nggak bilang Tuhan di sebelah kanan Bapa. Kristus di sebelah kanan Bapa. Artinya kita adalah orang tangan kanan Bapa di surga. Luar biasa. Itu sebabnya saya setiap hari excited, saudara. Oh my goodness, I am the one who sit right in the throne. Tapi naik lagi ke tingkat berikut, kita baru baca Wahyu 12. Kita dirampas dan didudukan di the throne. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Kita duduk di tahta. Bicara sebelah kanan Bapa itu bukan satu tempat ada di sebelah kanan, maksudnya ada pribadi. Ya, kitalah pribadi Kristus. Tapi kita adalah orang kepercayaan Bapa. Contoh, Ibu Evi, siapa tangan kanannya? Oh, Bu Maria. Untuk bagian fashion, tarian, semua ada orang. Kita orang kepercayaannya, saudara. Jadi kalau sampai kita menjadi orang kepercayaan Bapa pencipta Yesua, Anda tidak bangga atau biasa-biasa aja. Kalau saya mah bangun pagi saya udah ketawa sampai tengah malam karena tadi Roh Kudus, Roh Bapa Yesus selalu katakan, anakku, engkau adalah tangan kananku, orang kepercayaan. Kita harus hargai. This is a privilege bahwa kitalah Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Pada waktu Stefanus dilempar, dia mendengar anak manusia duduk di sebelah kanan. Itulah Stefanus. Karena Bapa itu ada di tahta. Tapi luar biasa, dalam Revelation yang terus progres, dikatakan anak itu duduk di tahta. Yesus sekarang bukan anak. Saya suka bilang sama pendeta-pendeta, kalau kamu masih memposisikan Yesus adalah anak, don't call him Lord. Don't call him Father. Tapi karena dia telah bangkit mengalahkan kematian, dia naik di posisi paling atas kembali. Come back to his first position. Dialah Bapa itu sendiri. Ya. Saya rasa saya sudah bicara kemarin dari Jakarta. Filipus pada waktu dia tanya, Tuhan, siapa Bapa itu? Terus Yesus katakan, when you see me, you see the Father. Dalam kata lain, I am the Father. Kita nggak usah bedah lagi ayat itu. Very clear. Jadi Filipus hanya melihat jabatan Yesus pada waktu itu sebagai guru, sebagai rabi. Tapi dalam mindset dia sebagai murid, dia nggak bisa tembus membaca siapa Yesus pada waktu dia di bumi. Itu sebabnya Filipus bingung. Show me the Father, it is enough. Tunjukkan Bapa itu cukup. Karena dia masih punya cara berpikir perspektif seorang murid. Tetapi kalau kita anak, beda saudara. Ya. Saya minta Gustaf tolong di Yohanes 16 ayat 23-24. Kita lihat di situ. Ini jawaban dari Yohanes 14 ayat 8. Siapa Bapa itu? Ini pertanyaan seorang murid. Dan murid itu belum anak. Luar biasa saudara. Kita kok dipanggil anak pencipta itu salah satu, waduh, penghargaan yang luar biasa. It's a privilege. Sekarang 16 ayat 3 ya, mana-mana. Oh iya. Ini Yohanes 14 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, dia masih memanggil Tuhan, Lord, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesua kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oh, luar biasa, saudara. Di situ, Yesus menunjukkan dia sebagai Bapa pencipta. Wow. Luar biasa. Dulu para murid selalu diberitakan soal sebagai perumpamaan. Tetapi kita sekarang sebagai anak,
dia berbicara very clear, sangat jelas. Nah, saya mau Yohanes 16 ayat 23, silakan. Oke, Yohanes 16 ayat 23 berbunyi demikian. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Terus, Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. ya, saudara, saya pada waktu mendengar firman ini, saudara, saya sampai waktu itu saya bilang, Bapak, waktu dia bicara, sampai sekarang kamu belum meminta apa-apa. Terus saya ngomong, gimana dong dengan doa semalam saya? Gimana dong dengan ibadah saya? Kok sampai sekarang kita belum meminta apa-apa? Di sini Yesus mengatakan sendiri, pada hari itu kamu tidak akan bertanya apa-apa lagi. Dia menjawab Yohanes 14 ayat 8. Pada waktu itu para murid bertanya, siapa Bapa itu? Mereka confused, mereka bingung. Karena Yesus selalu berkata, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Bapa mengutus aku, tidak ada sampai kepada Bapa. They thought, mereka berpikir, ada another Bapa di surga. Itu cara berpikir para murid. Dan inilah jawaban itu. Pada hari itu. Kapan hari itu? Now. Sekarang. Sekarang. Kamu nggak usah tanya-tanya siapa Bapa. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai Bapa. Dan Bapa itu siapa namanya? Ya pada waktu dia ada di bumi sini. Yesua. Minta aja. Tapi minta kita bukan kepada anak, tapi kepada Bapa. He is the Father. Luar biasa, saudara. Disinilah rahasia ini terkuak. Misteri ini terkuak. Satu ayat lagi teruskan, Gustav. Ayat berikutnya. Di ayat ke-25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Nah, sebentar. Pada waktu dia bicara Bapa, itu just only kiasan. Luar biasa, saudara. Dia berterus terang. Aku kalau bicara Bapa itu cuma kiasan. Bukan another person ada di surga. No, itu hanya kiasan. Lanjutkan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Haleluya. Glory, glory, glory. Pada hari itu akan tiba saatnya. Kapan saatnya? Sekarang dibukakan pewahyuan. Aku tidak lagi bicara soal perumpamaan, tetapi berterus terang siapa Bapa itu. Haleluya. Dan ini pada waktu saya bicara kepada Peter Wagner, seorang prinsipal dari teologi yang ada di LA, Peter Wagner, dia sendiri bilang, yang membuat kami teologi orang-orang teologi bingung, karena Tritunggal tadi, saudara. Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Yang ada di Alkitab adalah keesaan. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, aku roti, aku air, semua aku. Dan Alkitab tidak akan berseberangan. Dia akan menopang satu ayat dengan satu ayat. Tetapi kita bingung. Pada waktu saya ditanya Peter Wagner, dia bilang, inilah Francisca yang kita para pendeta seluruh dunia bingung. Saya bilang, loh, kan ada di Alkitab bahwa akulah Tuhan Esa, satu. Ya kenapa di sini let us make, marilah kita membuat manusia itu sama segambar dengan kita. As di sini bicara plural, jabatan, fungsi, posisi, tapi dirinya hanya the one and only. Hanya satu Tuhan, hanya satu Tuhan. Itu sebabnya saya berani menginjil kepada para ustadz. Saya bilang hanya satu Tuhan, hanya satu pencipta, dan hanya pencipta yang bisa menjadi juru selamat. No one else. Nggak ada yang bisa jadi juru selamat. Juru selamat kita bukan orang Israel, dia yang bikin Israel. Juru selamat kita bukan rasul, bukan nabi, tapi dialah pencipta layak jadi juru selamat. Haleluya. Makanya saya bangga, saya ditebus oleh pencipta. Pencipta yang menjadi manusia, yaitu Yesua.
pencipta yang disalib di atas Golgota, yaitu Yesua. Sekarang dia bukan lagi sebagai anak, tapi dia kembali ke posisi sebagai Bapa. Disinilah ayat 25 tadi dikatakan, tadinya aku berperumpamaan, berandai-andai, tapi akan tiba saatnya aku akan memberitakan siapa Bapa itu. I am the Father. I am the Father. Dahsyat, saudara. Kita punya Bapa yang luar biasa. Dia menjadikan firman itu daging. Firman itu nyata. Akulah kasih. Dan dia menunjukkan. He showed the world. He showed the spiritual realm. Dia menunjukkan di dunia roh. Akulah kasih adanya. Dan aku melakukan. Jadi mari kita masuk dalam pewahyuan akhir zaman. Bahwa dia itu sendiri adalah Bapa. Saudara, tadi kita bicara Wahyu 12. Kitalah anak. Kita anak yang duduk di tahta. Untuk apa? Untuk memerintah bangsa-bangsa. Kita akan memerintah bangsa-bangsa. That's why the throne punya visi ke bangsa-bangsa. Karena ini sudah ada di dalam Bible, Alkitab saudara dan saya. Kita akan memerintah bangsa-bangsa. Tuhan nggak usah memerintah. Dia sudah memberikan mandat kepada kita. To reign the nations. To reign the nation. Dengan apa saudara? Dengan gada besi. Firman hari-hari ini. Kemarin September orang Israel merayakan Aleph yang gambarnya mulut. Firman hari-hari ini adalah firman dari mulut pencipta. Doktrin akan gugur. Pengajaran akan gugur. Tapi kebenaran akan tinggal tetap. Haleluya. Haleluya. Nah di sini dikatakan bahwa kita nanti memerintah bangsa-bangsa. Dengan apa? Dengan gada besi. Makanya Anda jangan harap lagi firman Tuhan yang kayak susu-susu. We are not baby at all. Kita bukan anak-anak. Kita orang dewasa yang akan memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Kita akan bergeser ke ayat yang ke-12 ayat 10. Ya. Wahyu 12 ayat 10, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Terima kasih. Mari kita kasih koneksikan ayat 16 tadi. Pada waktu itu, nanti ada tiba saatnya aku beritakan siapa Bapa itu. Nah di sini dikatakan, sekarang telah tiba. Bukan nanti. Inilah pemerintahan orang-orang yang diurapi. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa oleh pemerintahan Elohim kita. Pemerintahan sekarang bukan ada di Lucifer, bukan ada di COVID-19. No. Pemerintahan sekarang ada pada Elohim kita dan juga pada kekuasaan Dia yang diurapi. Kita orang-orang urapan. Kitalah yang punya kuasa untuk memerintah. Kita perintahkan maut keluar dari bumi ini. Jangan datang sebelum waktunya. Kita perintahkan lubang maut terkunci, tertutup. Itu akan terjadi. Kita perintahkan COVID-19 keluar jauh. Pemerintahan ada di orang yang diurapi. Which is saudara dan saya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa siang dan malam. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan dan kesaksian. Saudara, kita mengalahkan setan dengan apa? Saya sudah bicara kemarin, darah anak domba. Bapak Yesus sekarang bukan anak domba lagi, saudara. Dia sudah jadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa di atas segala Bapa. Sekarang anak domba itu siapa? Nanti minggu depan saya akan bawa Wahyu yang kelima. Wahyu pasal 5. Anak domba itu adalah kita. Saya kalau di mana-mana, kalau saya khotbah, apalagi di Amerika, kalau menyanyi tadi, Gustav nyanyi. Haleluya. Anak domba dipuji. Di alam roh, kalau Anda menjadi anak domba, siap. Seperti nanti di Wahyu 5. Dia tetap berdiri, tapi dia meneteskan darah. Kita seringkali begitu, saudara. Kita hidup, tapi banyak penderitaan yang harus kita keluarkan bayar harga. Dan itu di alam roh seperti darah. Saudara.
Luar biasa. Jadi kita harus masuk dalam pewahyuan pergeseran. Ada pergeseran dalam pewahyuan. Ada progres dalam pewahyuan. Dahsyat, saudara. Itu sebabnya tadi dikatakan inilah pemerintahan kita. Bukan nanti. Sekarang. Kita yang menguasai bumi. Kita yang mengendalikan bumi. Dengan perkataan-perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian bukan karena, oh saya dulu pernah sakit ginjal lalu disembuhkan. No. Perkataan kesaksian, kita menjadi saksi siapa Bapa Pencipta. Siapa Alfa Omega. Kita menjadi saksi apakah adalah darah pencipta itu. Kita menjadi saksi siapa kita. Kita anak pencipta. Kita anak laki-laki. Kita memegang gada besi. Itulah kesaksian. That the witness. We are the witness. Itu kesaksian, saudara. Dengar alam roh. Aku punya kuasa. Segala musuh-musuh di bawah kakiku. Itu kesaksian. Kesaksian kita. Mengalahkan Satan, diabolos, dan segala agen-agennya. Kita terus lagi, sedikit lagi, Gustaf. Ayat yang terus-terus yang ada wanita itu dibawa lari ke padang gurun 42 bulan. Perempuan itu dibawa lari ke padang gurun 42 bulan. Ayat berapa ya? Ya, Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Terima kasih. Saya kemarin baru argue dengan temanku dari gereja Pentakosta. Dia seorang wanita juga dari Amerika. Dia bilang, itu anak laki-laki itu Tuhan Yesus, dia bilang. Yesua. Saya bilang, masa gereja melahirkan Tuhan? Ini buku Wahyu loh. Saya dapat pengajaran ini 30 tahun lalu, 40 tahun lalu. Tapi kalau pewahyuan kita masih sama seperti 30 tahun lalu, you are left behind. Saya bilang, kamu ketinggalan. Terus dia bilang, saya nggak mau jadi anak deh. Saya mau jadi pengantin wanita. Tak kasih ayat ini. Kalau kau menjadi gereja pengantin, kamu akan dilarikan ke padang gurun 3,5 tahun, 42 bulan. Artinya ada di dalam penguasaan antikristus, anti-Hamasya. Wanita itu diberikan 2 sayap, masih punya firman, masih punya roh kudus, 2 firman, 2 sayap. Tetapi wanita ini dilarikan ke padang gurun, kekeringan, gereja yang kering. Padahal dia melahirkan anak laki-laki, akhirnya dia mengambil posisi wanita. Dan dia akan ada di dalam padang gurun, kekeringan, dry place. Saudara pilih apa? Mau jadi anak atau jadi pengantin wanita? Banyak orang berpikir bahwa saya mau jadi bride. Saya bilang sama dia, saya WA, I don't want to be bride, I want to be son. Karena son akan memerintah bangsa-bangsa. Son akan punya bapa, punya anak. Tidak ada punya bapak, punya istri. Tidak ada di Alkitab. Demikian juga Roma 8:17. Anak adalah pewaris apa yang punya bapak. Bukan istri pewaris apa yang punya bapak. No. Jadi orang berpikir selama ini tingkat yang paling tinggi adalah pengantin wanita. Tidak, saudara. Paling intim di sini adalah bapak dan anak. Apa punya bapak, punya anak. Bapak punya kuasa, bapak punya urapan, punya anak. Anda lihat di sini, malah kalau terus sekali lagi 1 ayat atau 2 ayat lagi, Gustaf, wanita ini dilarikan di padang gurun jauh dari mata ular. Ada lagi ke bawah? Ya, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain dan yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Anda lihat di sini, ada level-level. Level anak laki-laki, level perempuan, dan keturunannya. Anda lihat di sini. Naga akan menyemburkan air kotor. Air bicara firman. Kepada gereja-gereja yang masih tingkat pengantin wanita.
naga akan menyemburkan firman-firman yang kotor. Air bicara firman. Kita mau mendengar firman doktrin manusia atau firman kebenaran itu sendiri. Alkitab jauh sempurna, jauh lebih sempurna. Itu sebabnya saya pulang dari Amerika, itu koper-koper saya penuh dengan buku-buku. Tuhan bilang bakar. Itu pewahyuan tahun 50, itu pewahyuan 1800. This is the revelation, the new revelation. Ambil yang sekarang. Yang lain sudah basi. Pengurapan yang lalu sudah basi. Ambil yang sekarang. Saya takjub, saudara. Saya juga pengajar akhir zaman. Akhirnya saya buang semua petajaman-petajaman. Luar biasa. Bapak Yesus dalam Roh Kudusnya mengajar kita. Asal kita lapar dan haus akan firman. Saya mengerti, saudara. Bagaimana kehausan kita akan mencurahkan kasih karunia pengurapan yang dahsyat sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita anggap, oh this is enough, udah cukup. Tapi kalau kita bilang more Bapak, lebih lagi, deeper, maka Anda akan melihat pengurapan itu membaptis saudara. Pengurapan itu akan mengajar saudara. Jadi Anda lihat, tinggal Anda yang memilih, Anda mau masuk gereja pengantin atau gereja keturunan atau gereja anak laki-laki. Saya akan memilih menjadi anak laki-laki karena kedudukan itu paling tinggi, ada di the throne, ada di takhta. Oh, setan, naga merah tidak bisa mengejar kita. Naga merah tidak bisa menyembur kita. Karena apa? We are in the highest place. Haleluya. Itu sebabnya yang membakar saya, tidak pernah saya bosan. Kenapa? Oh, Bapak yang zaman dulu tidak mengerti, kita kok dibukakan. The revelation is still going on. Ya. Jadi jangan stuck, saudara. Saya percaya the throne, nama the throne ini bukan kebetulan. It's not by coincidence. Tapi pewahyuan Bapak Yesus kepada Bapak Gembala Pak Hendrik Pardede untuk mendeklar bahwa the throne ada di Bali. Dan saya sungguh diberkati, sungguh mendapat penghargaan, bisa sharing hal-hal ini. Memang agak susah masuk akal, saudara, apalagi kita para pendeta, kita sudah kena doktrin lama, dan kita tidak mau move on. Kita harus move on. We are the son. Dia bukan son lagi, dia adalah Bapa yang kekal. Dia pernah menjadi Prince of Raja Damai. Dia juga adalah counselor, tapi dia adalah Bapa yang kekal. Seorang anak laki-laki telah lahir, namanya lah Bapa yang kekal. Eternal Father. Dahsyat, saudara. Saya percaya sampai di sini dulu, tapi saya mau berdoa. Oke, silakan. Bapak Yesus, we thank you, Father. Kami bersyukur yang enggak kami ngerti Engkau membukakan. Inilah firman dari Alef, mulutmu Bapa, bahwa kami diangkat menjadi anak. Kami sudah diangkat menjadi anak. Bapa sendiri yang angkat kami. Dan pemilihan anak ini jauh sebelum dunia ini ada. Thank you Bapa. Kami bersyukur bahwa kami punya tugas di bumi, kami punya otoritas, kami punya mandat. Dan kami jalankan dari tahta Bapak Yesus. Kami terima mandat ini. Kami akan memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Dan Satan, engkau ada di bawah kendali kami. Engkau ada di bawah kaki kami. Engkau roh maut, engkau roh COVID, engkau dosa, engkau yang tidak mengenal Bapa. Kami kendalikan engkau, segera angkat kaki. Segera lepaskan manusia-manusia ciptaan. Kami mau mengenal Bapa Pencipta yang telah menunjukkan menjadi juru selamat. You are the one. Engkau layak Bapa, karena engkau Bapa Pencipta. Kami bersyukur kedudukan posisi kami ada di tahta Bapa. Kami tidak ditangkap oleh naga merah. Dan aku kutuk semua pekerjaan naga merah yang menutup mata para gereja. Pewahyuan yang baru. Engkau naga merah, engkau tidak dapat mengejar kami. We sit in the throne. Thank you Bapak Yesus, kami bersyukur untuk the throne di Bali. Mereka dapat nama ini, dapat mandat ini. Bukan karena kebaikan mereka, tapi karena kasih karunia Bapak Yesus. Dan kami tidak duduk berleha-leha. Kami akan memerintah dengan gada besi, yaitu firman yang kuat, firman yang tajam, firman yang tidak kompromi. Karena aku tahu, inilah kami, anak-anakmu yang ada di takhtamu. Oh, terima kasih Bapak Yesus, kami mengucap syukur. Bumi ini penuh dengan kemuliaan.
dan semua COVID, kami datang dengan gada besi. Hancur semua kekuatan, hancur semua. Berikan kesempatan bagi jiwa-jiwa untuk hidup second time. Thank you Bapak Yesua untuk waktu kairosmu hari ini. Kami percaya ini sulit diterima oleh akal, tapi roh kami menerima karena Roh Kudus adalah pengajar agung kami. Kami bersyukur untuk Pak Henry terus sehat, kuat, dahsyat, dan dia boleh melakukan visi misi yang Bapak Yesua kasih bersama istri Ibu Evi Pardede, Noel, dan juga seluruh jenderal-jenderalmu yang ada di the throne. Kami tidak mau left behind. Kami ada di depan. Sama seperti tadi zaman Yehezkiel, kami ada di sana. Kami ada di sana waktu gereja menang. Kami ada di sana. Thank you Bapak Yesua, Engkau hadirkan kami di akhir zaman. We bless you, we love you. We thank you Father Yeshua for the pemilihanmu atas kami. Terpuji nama Bapak Yesua, nama di atas segala nama, nama yang ditakuti oleh setan-setan. Kami bersyukur untuk pewahyuan ini. Haleluya. Glory. Amen. Amin, Oma. Amen. Sangat luar biasa, sangat diberkati. Saya persilakan Bapak Gembala untuk Biasa, Oma. Dahsyat. silakan Pak Gembala. Ya. Ya, ya salam Bu Oma. Ya, puji Tuhan. Ya, memang visi kita adalah menyembah di tahta Bapa, dan tapi sekarang kita sudah diangkat lagi, jadi menyembah Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Anak-anaknya kita adalah orang yang diurapi, dan itu sebabnya kita mau ditahan oleh iblis, oleh setan, dan saat ini kita menang, kita sudah menang, dan kita masuk di dalam tahta Bapa, dan saya percaya ini adalah suatu kegerakan yang akan terus diturun bawah, menyembah Bapa di hadapan tahtanya, dan bukan hanya sebagai hambanya, tapi sebagai anak-anaknya, dan menjadi anak gereja yang diurapi, akan memberkati daripada banyak-banyak orang, dan kita percaya dan gereja, dan saya percaya bahwa gereja akan membawa kita, akan memberkati banyak daripada. Glory, glory. Yes. Haleluya. Terima kasih Om pewahyuan yang memang sudah kita dapatkan dulu, tapi belum kelihatan. Ya, tapi sekarang sudah mulai. Yes. Glory. Amin. Bahwa kita adalah anak-anaknya, masuk dengan suatu manifestasi yang lebih dahsyat lagi. Dan saya percaya Tuhan akan ya Bapa Yesua, dialah memang pencipta segala-galanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Yes, makasih Pak Hendrik. Thank you. Puji Tuhan. Luar biasa Pak Gembala, semangat. Haleluya. Oke. Saya khotbah di persekutuan daripada SMA saya, dan saya tanya kepada Bapak apa yang harus saya katakan, dan saya ambil dari tiba-tiba tangan saya ambil di 28 Matius 28, 18, 20 mengenai penyertaan Tuhan, dan akhirnya saya mengerti bahwa ada satu mujizat yang ingin dihalangi oleh orang-orang didengar kuasa-kuasa kegelapan ataupun tadi setan Lucifer yang di bawah kaki kita, adalah kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saya di dalam COVID-19. Ketika saya ada di dalam suatu ruang yang di kamar, tiba-tiba saya dicekam oleh ketakutan yang sampai membuat saya tidak bisa berdoa. Dan tapi yang luar biasa adalah tiba-tiba saya
dikunjungi oleh satu damai sejahtera, sehingga kamar saya rasa begitu ada damai sejahtera, dan saya melihat daripada Tuhan datang, dan dia katakan, aku sudah menyembuhkan. Haleluya. Dan memang setelah itu, Bapak Ibu, minggu hasil daripada swab saya itu negatif. Ya, mau dihalangi dengan setelah itu saya dengan setan yang ingin menghilangkan daripada kesaksian itu. Dan sekarang saya bersaksi dan mematahkan segala kuasa setan karena saya adalah anaknya. Saya tidak bergumul tadi dengan iman saya. Saya tidak bergumul ketika dalam keadaan apapun juga. Saya menerima daripada segala anugerah itu. Iya. Kita menjadi anak karena anugerah, bukan karena pergumulan. Kita menerima sebagai anak karena memang ini adalah pewahyuan Tuhan. Tuhan memilih kita dan Tuhan ingin membawa kita untuk menjadi anak. Oke, Tuhan Yesus berkati, ya, Pak. Oke, kita akan berdoa dulu. Oma, ada teman saya. Di Angel Festival, Pak Wayan Gija, yang saat ini dia kena juga COVID-19, tapi sangat parah, sehingga saat ini dia harus di respirator dan harus dikomakan 8 hari, 7 hari. Oleh karena itu, kita berdoa untuk Pak Wayan Dwija. Saya juga minta ya, salah satu daripada kemarin yang ikut, pendeta yang ikut Angel Festival. Oke, kita akan berdoa. Haleluya. Hancur dalam Mas
Pujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau ada di tengah umat-Mu untuk menghapus air mata mereka. Sebab segala yang lama telah berlalu, lihatlah Kau jadikan segalanya baru. Aku ada di tengah umat-Mu, firman-Mu Bapa, untuk menghapus air mata mereka. Sebab segala yang lama telah berlalu, lihatlah Ku jadikan segalanya baru. Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Aku datang segera dan membawa-Mu. Amin Tuhan. Amin datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Aku datang segera. Aku datang segera. Aku membawa. Yes, haleluya. Amin datanglah Tuhan Yesus, datanglah Tuhan Yesus. Amin datanglah. Amin datanglah Tuhan Yesus, datanglah Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami adalah anak Tuhan yang duduk yang bersama-sama Kau memerintah. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, melalui firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami, melalui Oma, Tuhan, dan Pak Francisca, pada saat ini kami berdoa, kami mengambil otoritas dan anak-anak. Kami berdoa untuk dan memerintahkan kepada Pak, daripada segala sakit penyakit, daripada tubuh spirit COVID-19, daripada Pak Wayan Dwi. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasa-Mu, kami hancurkan, dan kami katakan Kau keluar dalam nama Yesus. Kembali di paru-parunya normal, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kesembuhan, kehidupan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitan kembali di dalam nama Yesus. Dan kami percaya di dalam nama kami patahkan segala kuasa-kuasa sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kemenangan terjadi. Dan juga berdoa Tuhan untuk semua Tuhan daripada kami yang pada saat ini. Seluruh kelemahan tubuh kami usir di dalam nama Yesus.
Kesempurnaan daripada kuasa kesembuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada saat ini. Bahwa kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami adalah anak-Mu Tuhan. Dan bukan hanya hamba-Mu, tapi kami mempunyai tugas untuk menyatakan Lindungi dalam bumi ini. Setiap orang melihat akan kuasa daripada anak-anak-Mu. Orang-orang yang Kau urapi, orang yang Kau pilih seperti juga Yesus hamba yang sudah Kau pilih. Dan sekarang Tuhan, saya percaya Kau sekarang Tuhan adalah Tuhan pencipta segala sesuatu. Karena Kau sudah katakan, akulah Tuhan penebusmu. Kaulah pencipta. Haleluya. Tuhan semesta alam adalah juru selamat kami. Tuhan semesta alam adalah penebus kami. Dan Tuhan semesta alam, God Almighty adalah Tuhan kami. Elohim kami. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas firman. Terima kasih atas Oma Francisca yang sudah pada saat ini Tuhan memberikan dari firman. Biarlah berkat dan kasih setia Tuhan menyertai dia. Dan seluruh keturunannya dan seluruh kelahirannya. Dan juga kami terus bersama-sama bagi kemuliaan nama-Mu. Singkatkan terus daripada pewahyuan, revelation yang progresif Tuhan. Amin. Kita kami sampai kepada akhir zaman ini dari kemuliaan. Di dalam nama kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Kita semua yang bisa katakan. Amin.